Kalau aku lihat di sini akan ada suatu momen kurang lebih di tahun ini ya, akan ada momen pertemuan keluarga, tapi ini juga akan ada konflik ya, akan ada konflik dengan, kalau untuk restu sudah ada niat baik untuk tahun ini akan melamar ya, akan melamar itu sudah ada, tapi terkendala oleh ada satu hal yang membuat kendalanya, yaitu seseorang juga yang sedang mengejar nih ya, sedang mengejar sang wanita ini. Akan ada apa ya, perang sengit atau aku bilang persaingan untuk bisa merebut hatinya sang wanita. Akan ada nanti di tahun ini seseorang pria yang akan mundur alon-alon. Kita lihat nanti siapakah itu, apakah seorang A ataukah seorang V ya. Di tahun ini akan ada pernyataan yang sangat akan menggemparkan para netizen ya. Cek 1 2. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi di video kali ini kita akan melihat ramalan dari Valen Ratu Ayu ini bro, tentang hubungan dari Mas Dewan yaitu Farel dan Fuji dan juga Aisar nih bro. Gimanakah kelanjutan hubungan mereka? Langsung aja kita gas sekarang. Nah, saya mau menanyakan gimana hubungan Fuji dengan Farel pasca lebaran. Hubungan antara kedua V dan F ya pasca lebaran, kita lihat di sini. Kalau aku lihat hubungannya semakin dekat ya. Namun tidak ya. Itu dia tadi aku bilang, hubungannya semakin dekat, semakin mulai ada rasa-rasa perasaan ya, mulai timbul rasa-rasa sayang, mulai timbul ada rasa benih-benih cinta, walaupun mungkin kalau aku bilang di sini baru ya 40% ya, karena 60%-nya masih ada perasaan takut ya. Dan kemudian kalau aku lihat juga di sini keduanya juga sudah mulai merasa nyaman, sudah mulai rasa terbuka satu sama lain. Nah, hubungan mereka sudah dapat lampu hijau dari kedua orang tua ya. Kurang apa lagi sebenarnya sih? Apa ya yang kurang dari hubungan mereka berdua nih? Kalau walaupun sudah ada lampu hijau dari kedua orang tua ya, kita lihat di sini apa yang menjadi kendala mereka. Tentunya kalau aku lihat sih, kalau segala sesuatu jodoh itu tidak perlu harus tidak perlu harus terburu-buru. Kalau aku lihat di sini memang sudah ada tanda-tanda jodoh nih mereka berdua ya. Namun demikian prosesnya tentu harus sabar dan pelan-pelan, nggak bisa cepat-cepat. Mengingat kedua belah pihak juga pernah memiliki trauma ya, gagal dalam menikah ya. Dan di sini juga trauma ini yang mendasari mereka berdua untuk lebih hati-hati agar tidak terulang kisah lama lagi. Dan tentunya di sini juga banyak juga hujatan dari kedua belah pihak fansnya ya. Banyak fans juga seperti kita ketahui bahwa beliau ini kan salah satunya wanita ini pernah dijodohkan dengan seseorang yang sukses dan memiliki memiliki wajah tampan yang diyakini bahwa mereka ini pada akhirnya akan berjodoh. Namun kita tidak pernah tahu ya namanya jodoh, maut, mati, rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau aku lihat memang di sini ada sinyal jodoh antara kedua muda-mudi ini yang sedang saat ini aku bilang tadi sudah mulai tumbuh rasa sayang, rasa percaya dan rasa nyaman. Nah, sampai lebaran H+2 ini belum terlihat mereka bersama. Itu menandakan apa? Masih sibuk atau seperti apa? Sampai lebaran H2 ini mereka belum nampak. Apa sih yang menjadi kendala mereka? Tentunya di sini lagi waspada dan hati-hati. Mereka ini bukannya tidak ada pergerakan, ada, cuman memang pergerakan ini sangat tersembunyi alias silent. Karena itu tadi,
karena trauma masa lalu, kemudian juga banyak hujatan juga, sehingga mereka memilih untuk diam-diam saja. Tidak harus semuanya diekspos diam-diam saja, tapi ketika diam ini nanti sudah siap dengan semua segala sesuatunya, persiapannya sudah siap dan matang. Kalau aku lihat di sini akan ada suatu momen, kurang lebih di tahun ini ya, akan ada momen pertemuan keluarga yang tentunya di sini juga akan membahas nih, akan ada pembahasan mengenai seperti apa nantinya hubungan mereka ke depannya. Yang jelas ini juga nanti akan ada sedikit selisih paham, tapi memang di sini akan ada yang namanya dari pihak keluarga laki-laki ya, ibunya ini yang memang bersikeras untuk bisa mereka ini merestuin, tapi ini juga akan ada konflik ya, akan ada konflik dengan ibu sang pria yang berkaitan dengan gosip ataupun perilaku buruk ya sang wanita di masa lalu. Tapi sebenarnya ini bukan perilaku buruk ya, artinya memang namanya manusia, proses pendewasaannya juga kan berbeda-beda ya. Mungkin kalau seseorang lagi kalut bisa aja melakukan, mungkin ya sebenarnya kalau dibilang kenakalan remajanya tidak seberapa, cuman memang itu tadi hujatan-hujatan dari orang-orang ini yang yang akan muncul, ini juga akan menjadi perseteruan, tapi ya tidak menutup kemungkinan pada akhirnya akan jadi baik ya, akan jadi baik. Kemudian itu tadi, setiap orang tidak pernah sempurna ya, manusia itu tidak sempurna, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dukungan dan support juga nantinya dari kedua belah pihak keluarga ini yang akan mengantarkan mereka pada sebuah harapan walaupun agak takut-takut, dan pada akhirnya apakah nantinya akan menjadi suatu hal yang baik atau tidak tergantung nih, karena di sini kalau aku lihat ya masih ada perasaan trauma dari sang wanita yang nampaknya ini juga agak sulit untuk membuka hati ya. Trauma ini mendalam sehingga juga ini membuat ragu gitu. Nah, saat live jualan Vena, keceplosan berkata Fuji calon mantu, itu seperti apa sih? Ya itu tadi, seperti aku bilang, kalau untuk restu sudah ada, niat baik untuk tahun ini akan melamar ya, akan melamar itu sudah ada, tapi terkendala oleh ada satu hal yang membuat kendalanya, yaitu seseorang juga yang sedang mengejar nih ya, sedang mengejar sang wanita ini. Kemudian di sini nanti akan ada perang sengit atau aku bilang persaingan untuk bisa merebut hatinya sang wanita, dan di sini tergantung dari kedua belah pihak keluarga nih bisa tidak meyakinkan sang wanita ya. Karena kalau aku lihat juga sang wanita ini traumanya berlebihan juga, bahkan di sini merasa kayak ya berpikiran bahwa aku baik-baik saja, ada dan tiadanya pendamping dalam hidup aku baik-baik saja gitu. Jadi emang agak-agak hatinya ini agak keras ya sang wanita ini karena traumanya itu tadi, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk harapan kedepannya untuk bisa mendapatkan jodoh pasti ada ya. Kalau aku bilang tadi memang sudah ada niat baik dari keluarga sang pria untuk bisa melamar ya, tapi itu tadi akan ada sedikit jadi 50-50 lah ya, karena di sini kalau aku lihat sang wanitanya ini lebih banyak traumanya daripada bisa untuk menerima seperti itu. Nah, tapi kan di wawancara Fuji selalu menutupi keberadaan atau kedekatan pria manapun. Apa sebabnya sih? Sebabnya adalah karena trauma pernah gagal dalam pernikahan yang tadinya juga kan melamarnya juga secara tiba-tiba ya, pernah diberikan suatu harapan besar ya untuk menjalin suatu hubungan. Siapa sih yang nggak pernah mau untuk bisa siapa sih yang nggak pernah mau dalam suatu hubungan tiba-tiba akan melangkah ke arah yang serius. Semua wanita menginginkan itu, tapi memang di sini aku lihat lebih banyak traumanya karena segala sesuatu keindahan itu pada akhirnya juga mendapatkan suatu kecewaan dan mendapat hujatan dan penolakan dari masa lalunya. Jadi dia itu lebih akhirnya tuh dia itu kalau aku bilang dia minder. Sebenarnya rasa mindernya itu yang memang
aku bisa rasakan ya, minder, takut itu ya, traumanya ini belum sembuh juga. Nah, Feral selalu mengatakan Fuji sosok yang periang dan energik. Itu dari hati apa bukan? Kalau aku lihat karena ketertarikan sang pria dan pernah gagal dalam suatu hubungannya dengan sang wanita sebelumnya ya, dan juga karena ketidakcocokan akhirnya kandas. Aku lihat ini tentunya kalau dibandingkan dengan wanita sebelumnya kan beda, tapi ada sedikit kesamaan dengan wanita sebelumnya, yaitu sama-sama periang dan sama-sama periang, kemudian sama-sama dermawannya, baik hatinya ya. Cuman bedanya adalah dalam agama ya, yang satu mungkin agamanya berbeda dengan berbeda keyakinan yang sebelumnya, sehingga di sini kalau aku lihat hampir serupa ya, hampir serupa kalau dari karakter antara masa lalunya seorang Feral dengan yang sekarang itu hampir serupa gitu. Jadi hampir sama-sama memiliki karakter yang sama, yang memang kalau aku lihat di sini wanita idaman seorang pria ini adalah memiliki sifat yang sama. Nah, ada gebrakan apa lagi sih dari mereka berdua pasca lebaran ini? Pasca lebaran ini akan ada gebrakan apa lagi? Oke, kita lihat. Kalau aku lihat di sini akan adanya gangguan dari samping sebelah sana yang tadinya pro di sana ya. Seorang pria yang sedang mengejar ini tentunya ini juga berharap sih untuk bisa diterima cintanya ataupun untuk bisa ke arah yang serius. Ini akan menjadi suatu persaingan yang sulit nih ya. Maka di sini juga makanya itu aku bilang sang wanita ini lebih memilih diam ataupun terkesan sangat cuek, karena ini sang wanita ini sangat menghargai ya pria-pria di belakang dia yang support dia, apalagi sama-sama baik ya. Kalau aku bilang juga di sini akan ada nanti di tahun ini seseorang pria yang akan mundur alon-alon. Kita lihat nanti siapakah itu, apakah seorang A ataukah seorang V ya. Yang jelas pria tersebut juga saat ini sedang berusaha, aku bilang bukan sedang berusaha sih, sedang mencari suatu yang menenangkan hatinya dengan mendekat dengan beberapa sahabat kawan wanitanya, dan juga mengekspos kebersamaan dengan sahabat dan kawan wanitanya yang menandakan arti kecemburuan ya. Dan juga di sini lagi mencari sesosok yang memang diharapkan akan membuat seorang wanita F ini akan cemburu, tapi pada akhirnya dia juga akan melangkah pergi untuk ke belakang ya, artinya akan walk out dari kehidupan dan kebahagiaan antara wanita F dengan V ya. Dan juga di sini ya dengan harapan berbesar hati sang pria A ini akan mundur alon-alon begitu pemirsa. Nah, tapi kan Vera selalu bilang Fuji itu cewek energik lah, dan mengakui kalau sedang melakukan banyak hal bersama. Itu kakak ngelihatnya seperti gimana sih? Kalau aku lihat di sini kata-kata itu yang menandakan bahwa suatu harapan atau seperti aku bilang untuk V ini ya selalu memberikan suatu kata-kata manis yang berbobot dan juga mengandung makna arti keseriusan dari beliau ya. Artinya dia memang sungguh-sungguh serius ingin ya agar sang wanita ini bisa dia dapatkan dan luluh, dan berharap bisa juga menerima dia, dan juga berharap hubungannya ini pastinya akan melangkah ke arah yang serius. Harapan besar dari sang pria agar bisa mendapatkan wanitanya ya. Jadi ucapan itu diungkap, dan juga dia sangat memiliki harapan besar agar bisa diterima cintanya. Nah, caption Fuji bilang kalau dia tuh sayang. Ungkapkan bisa dibilang itu buat Feral atau tidak, mengingat mereka sudah cukup dekat tapi belum jadian. Kenapa sih?
arti kata sayang itu kan luas ya. Sayang sebagai menganggap seorang kakak juga mungkin seperti itu, bisa diartikan bahwa seorang F ini sayang menganggap seorang V ini kakak ya. Saat ini posisinya seperti itu ya. Dan juga namun itu tadi ya, tetap seorang pria tersebut V ini masih berharap akan lebih ya, rasa sayang itu akan dari sayang sebagai kakak akan lebih nyaman dan juga berharap akan diterima cintanya ya. Mudah-mudahan sih kalau aku lihat di tahun ini akan ada pernyataan yang sangat akan menggemparkan para netizen ya mengenai hubungan V dengan F ya, yang nantinya kalau aku lihat kita tunggu aja lah, pokoknya ini rahasia, pokoknya nanti aja, jangan diungkap sekarang. Oke, terima kasih. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.